tidak bisa bangun pagi itu adalah orang malas, itu bagi saya keliru. Sekarang kan enggak seperti itu, Mas. Yang bangun siang itu malah itu influencer, YouTuber itu bangunnya siang-siang juga. Uangnya banyak-banyak. Bangga, Mas. Karena saya bisa beli rumah di usia 24 tahun. Perputarannya uang itu bisa sampai 40 sampai 45 juta per bulan. Jadi kalau dibilang banyak itu ya banyak, kalau dibilang gimana ya masih standar ya masih standar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Lestari. Saya owner dari Sambal Pecel dengan merek Bu Pariem. Saya asli Kota Madiun dan gitu aja. Jadi lokasi Bu Pariem berada di Jalan Kertomanis 1 nomor 3, Perumnas Manserjo 1 Kota Madiun. Tapi kami untuk produksi ada di Gria Mutiara Munggut, Blok E nomor 8, Kabupaten Madiun. Sambal Pecel Bu Pariem itu asli berdiri sejak tahun 2015. Tapi sebelumnya dulu adalah usahanya ibu saya yang bernama Bu Pariem itu jualan nasi pecel. Terus setelah saya tumbuh dewasa, setelah saya lulus sekolah, saya ingin melanjutkan sambal pecel ibu, tapi dalam bentuk yang lebih eye-catching, lebih instan dan bisa mendunia. Karena seperti logonya Kota Madiun mendunia. Ibu jualan pecel itu dari saya kelas 1 SD, Mas, sekitar tahun 2005-an. Sampai sekarang masih satian apa? Sudah tidak. Jadi selama saya bisa berdiri sendiri, saya bisa sekarang karena kebetulan saya adalah anak tunggal. Jadi sekarang Bu Pariem sudah purna tugas, Bu Pariem sudah di rumah bersama cucu-cucunya tersayang. Saya ganti yang meneruskan Bu Pariem dalam bentuk saset, dalam bentuk instan, dalam bentuk yang lebih bagus dari yang sebelumnya, lebih modern. Karena kalau jualan nasi pecel itu identiknya kan untuk sarapan ya, Mas. Sedangkan kalau bangun pagi saya jujur tidak bisa bangun pagi. Lalu saya berinovasi, kalau sambal pecel itu kan kalau sudah nyampur ke sayur sama nyampur ke nasi itu kan tidak bisa bertahan lama. Harus langsung dimakan. Misalkan pun dibawa pulang, dibungkus pun kan juga tidak bisa bertahan lama. Pasti melekenyek. Akhirnya saya berpikir kenapa tidak jualan bumbu pecel aja yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa untuk oleh-oleh. Dan jangkanya lebih panjang, lebih tahan lama. Kalau kering itu kan bisa tahan lama, Mas. Terus akhirnya saya buat inovasi, saya jadikan resep ibu saya sebagai sambal pecel yang kering. Lalu saya buat produk, saya buat kemasan yang bagus, yang eye-catching. Dan alhamdulillah bisa berdiri sampai sekarang dan sudah mempunyai ratusan konsumen. Jadi kalau saya itu lebih ke tidurnya lebih malam, Mas. Jadi kita prepare-nya sebelumnya. Jadi kita bangunnya siang pun sama sudah prepare, sudah ada. Karena kan ada beberapa bahan juga yang dikirim dari supplier. Jadi kita sudah tinggal tunggu aja di tempat. Yang memproduksi sambal pecel di Kota Madiun itu ada sekitar 2000 UMKM. Bahkan bisa lebih. Karena di sini adalah pusatnya sambal pecel. Dan alhamdulillah saya ini termasuk yang baru, termasuk yang termuda juga. Karena dari usia-usia yang membuat sambal pecel itu rata-rata di atas usia 40 tahun. Saya 30. Sebenarnya kalau masalah rasa itu masing-masing berbeda ya, Mas ya. Setiap orang punya kesukaan sendiri-sendiri. Cuman kalau cara saya bersaing adalah saya kemasannya lebih menarik, iklan saya juga lebih. Karena kalau mayoritas yang sepuh-sepuh itu
Mereka mungkin terkendala dengan iklan. Kalau saya kan ngiklan di TikTok, ngiklan di Instagram. Terus saya juga lobby ke swalayan, supermarket, ke toko-toko oleh-oleh. Kebetulan sambal pecel saya ini sudah dilirik dari Jakarta, dari Waskita Group. Terus di Surabaya juga ada, di Malang juga ada. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya diberangkatkan Bank Jatim untuk misi dagang di Lampung sama di Lombok, saya di sana juga dapat customer baru, saya juga nyetok-nyetok ke sana juga. Sambal pecel saya itu bisa bertahan 3-4 bulan di suhu ruang. Kalau di suhu lemari es bisa sampai 6 bulan. Tanpa bahan pengawet, Mas. Karena notabene itu asam, gula, dan garam itu adalah pengawet alami. Kacang saya itu kacang oven dan tanpa kulit. Jadi nge-pure dan tidak berminyak. Mungkin kalau yang seperti yang teman-teman yang lain ada yang ada berminyak, ada yang gembel seperti itu. Dan untuk ketahanannya tetap tahan lama yang kering. Jadi proses produksinya itu kita pilih kacang tuban, Mas, karena kacang tuban itu rasanya lebih gurih. Lalu kita oven, setelah kita oven kita kuliti. Kita kuliti lalu kita campur bumbu-bumbunya seperti bawang putih, daun jeruk, cabai merah, asam jawa, itu semua kita keringkan. Setelah itu kita campurkan dengan gula putih, gula merah, dan garam. Hanya itu aja bumbunya. Kita aduk, kita giling. Setelah kita giling, kita diamkan dulu. Karena keluar dari mesin itu kan masih panas. Kita angin-anginkan dulu, setelah itu baru kita packing. Apakah ada proses lain, proses yang berbeda? Secara signifikan tidak ada, ya hanya pembedanya saya tanpa minyak sama sekali. Jadi sambal pecel saya lebih sehat. Sudah ada uji nutrisinya dari Bogor. Karena kebetulan customer saya itu kebanyakan dari luar-luar kota, dan zaman sekarang itu pembeli lebih cerdas, Mas. Mereka pasti akan lebih melihat secara detail untuk komposisi, bahan-bahan, untuk persyaratannya seperti izin BPOM, halal, semua kan tertera juga di dalam kemasan. Kebetulan merek Buparium pun juga sudah saya HKI merek juga, sudah paten. Jadi alhamdulillah semua perizinannya Buparium semua sudah lengkap. Dan karena konsumen sekarang lebih cerdik, lebih cerdas, saya memang berinisiatif untuk memperlengkap semua perizinan saya supaya saya pun beredar kemana-mana tetap tatak. Sebenarnya kalau syarat tertentu enggak sih, Mas, cuman itu dari saya pribadi, karena saya pengennya itu sambal pecel saya benar-benar mendunia, tidak hanya jago kandang. Kalau jago kandang mungkin kita tidak perlu perizinan seperti itu ya, cukup dari kita ke konsumen, dari kita ke konsumen langsung sekali pakai, langsung dimakan, langsung dimasak. Tapi kan cita-cita saya, target saya ke depan, saya ingin sambal pecel saya mendunia. Kalaupun mendunia kan banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi saya sudah prepare dari awal, prepare sejak awal, dan agar orang semakin percaya bahwa sambal saya ini memang benar sambal-sambal yang bisa mendunia. Mungkin bagi banyak kalangan juga misalkan bangun kesiangan itu juga kurang pas. Apakah jenengan setuju dengan itu? Tidak setuju. Kalau zaman dulu kan memang tangi kawanan rezekinya dipatok pitik. Iya. Ya, sekarang kan enggak seperti itu, Mas. Yang bangun siang itu malah itu influencer, YouTuber itu bangunnya siang-siang juga. Uangnya banyak-banyak. Bebas jadi, karena kita ownernya ya. Kita kan bisa ngatur waktu. Mungkin di saat teman-teman semua pada tidur, kita masih persiapan untuk besok, masih apa. Jadi untuk bangun paginya kita kan sudah santai. Jadi dari awal saya tidak pernah kerja ikut orang, memang dari awal saya buat usaha kuliner, buat usaha minuman, buat usaha makanan. Kebetulan saya juga ada catering juga. Jadi gimana ya kalau kita catering, mungkin sekarang sudah banyak lahir catering-catering baru. Terus kita buka kuliner, juga ada saingan kuliner, minuman baru-baru yang lebih kekinian. Tapi kalau sambal itu kan saya rasa itu kan adalah makanan legend, khas kota saya, dan saya juga bisa buat, kenapa tidak? Dan ini kan produk yang bisa bertahan lama, beda dengan makanan dan catering yang tidak bisa bertahan lama. Karena kebetulan Bapak sama Ibu wirausaha semua, wira swasta semua. Jadi saya tidak pernah lihat beliaunya itu pakai seragam, ikut orang, harus pulang jam segini, harus berangkat jam segini, enggak. Sakar PDW KB, Mas. Akhirnya saya juga terlahir seperti ini.
Kebetulan sambal pecel saya, ini sambal pecel saset satu-satunya dan pertama yang ada di Kota Madiun. Kemasannya pun juga elegan, mantes sih kalau untuk oleh-oleh, apalagi kalau untuk pejabat-pejabat, tamu-tamu penting seperti itu lebih mantes sih. Kalau ilmu itu sebenarnya saya dapat Mas dari seperti pelatihan-pelatihan, tapi mayoritas pelatihan itu ada pro dan kontranya. Jadi ada satu pelatihan yang menginfokan ibaratkan misalkan nama harus yang kecil, yang besar produknya. Ada juga yang merek itu harus yang besar, produknya yang kecil. Jadi kan saya bingung Mas. Ayo melaku dewe ya Mas sesuai apa yang kita inginkan gitu aja. Yang penting kita tidak menyalahi aturan. Terus surat-surat kita juga lengkap, perizinan kita lengkap, sudah jalan aja. Pasti nanti Allah kasih jalan. Kita itu kalau sudah terjun di dunia bisnis Mas, kalau walaupun kita punya niatan, yang penting melaku dulu, urusan carry. Kita berjalan beriringan, lama-kelamaan mau tidak mau ya pasti kita bisa ngikutin. Jadi apapun misalkan seperti dulu nggak ada online, harus begini, sekarang ada online ya tanpa kita sadari kita ngikut alurnya gitu. Seperti perizinan sebenarnya juga rumit, tapi kalau kita sudah terjun ke dalamnya, kita ngurus-ngurus juga mudah. Jadi sebenarnya kita jalan aja. Kalau kita terlalu takut akan resiko, takut akan ke depan bagaimana, kita akan takut bayang-bayang kita sendiri, nggak akan pernah maju. Yang bantu saya ada 2 orang, karena posisinya kita itu produksinya sedikit tapi langsung habis, sedikit langsung habis. Sekali produksi kita 30 kilo, kita produksi 1 minggu 3 kali. Sekali produksi langsung kita kirim-kirim ke toko, sekali produksi langsung kirim-kirim ke toko, begitu. Kita cukup 2 orang karena semua sudah pakai mesin Mas. Jadi tenaga kita hanya untuk packing, penimbangan aja. Jadi modalnya itu saya awalnya itu hanya punya mesin biasa. Setelah saya kenal Bank Jatim, saya kredit ke Bank Jatim. Alhamdulillah saya dipercaya Bank Jatim, saya bisa ambil kredit, saya bisa beli mesin-mesin yang lebih bagus lagi. Terus kebetulan saya juga ikut lomba UMKM Award dan kemarin saya dapat juara 2 dan saya dapat uang binaan sebesar 20 juta dari Bank Jatim bisa untuk saya mengembangkan usaha untuk beli alat-alat yang lebih bagus lagi. Sebelumnya kan saya usahanya kuliner Mas. Dulu sebelum pandemi itu saya ada outlet di Carrefour Madiun, ada di Sun City sama ada di Lawu. Itu ada rujak cingur, gado-gado, tahu telur, tahu tek. Jadi jualan seperti itu di stand-stand sama es teh. Terus setelah itu kan dari penjualan itu saya bisa mengumpulkan sedikit untuk tabungan. Kebetulan kena corona itu saya istirahat, semua outlet makanannya tutup. Saya beralih ke mendalami sambal. Jadi sambalnya itu sudah mulai dari tahun 2015. Cuman ya masih jalan enggak. Setelah corona itu baru saya gencar karena di saat corona itu kan kita tidak bisa jualan secara langsung. Tuh, akhirnya saya memilih untuk lebih memperdalam lagi di bidang sambal. Jenengan dalam berwirausaha itu contohnya siapa? Ibu. Kalau memang yang saya tiru adalah ibu karena ibu tatak sekali orangnya. Yang dicontoh? Disiplin. Disiplin itu bukan hanya karena kita bisa bangun pagi ya. Disiplin seperti kita bisa janjian sama orang kita on time. Kita mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi tidak bisa bangun pagi itu adalah orang malas itu bagi saya keliru. Karena orang kenapa bangun siang? Karena mereka pasti juga ada kerjaan lain sebelum mereka tidur. Kan mungkin tidurnya terlalu malam atau seperti apa, mempersiapkan seperti apa gitu. Jadi yang penting kita selain kita tatak, kita disiplin. Perputarannya uang itu bisa sampai 40 sampai 45 juta per bulan. Jadi kalau dibilang banyak itu ya banyak, kalau dibilang gimana ya masih standar lah. Dibandingkan seperti teman-teman saya seperti Bu Ati Pecel 99 itu kan kalau beliaunya jualannya depot itu kan penghasilannya lebih banyak daripada yang seperti ini karena kan langsung seperti itu. Kalau saya kan mungkin masih pembayaran tempo, masih ada piutang seperti itu. Alhamdulillah selama ini tidak ada Mas. Karena saya percaya kemasan saya itu kemasannya menarik, terus harganya pun juga tidak terlalu mahal. Jadi alhamdulillah selama ini lancar saja. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu sudah sold out, sudah habis. Begitu. Apalagi kalau sudah kena libur panjang, Lebaran, hari-hari besar gitu
semakin banter Mas. Nyetok di pusat oleh-oleh aja Bu ya? Iya, nyetok di pusat oleh-oleh. Itu cukup. Sebenarnya cukup enggak cukup masih kurang sih Mas. Selama kita bisa sebenarnya pengen lebih mengembangkan lagi. Cuman untuk saat ini saya memang terus terang terkendala SDM. Karena untuk mulai online, untuk mulai seperti live di TikTok atau di Shopee seperti itu masih terkendala dengan SDM saya Mas. Yang paling membanggakan itu yang ada di Jakarta. Karena di Jakarta itu selain saya produk saya sendiri, saya juga maklon Mas. Dan maklonnya itu sudah sampai luar negeri. Jadi secara tidak langsung tuh saya bangga, saya sudah bisa, produk saya sudah bisa tebus ke pasar luar negeri, cuman tidak menggunakan nama saya. Tapi secara dapur itu kan dapur saya. Sebenarnya tantangannya itu hanya di SDM Mas. Kalau untuk bahan baku itu gampang. Maksudnya ini kan bahan-bahan yang biasa ya, yang di mana-mana gampang kita nyarinya. Suppliernya juga banyak, bahan-bahannya bagus-bagus dan harganya pun juga terjangkau. Kemasan dan yang lain sebagainya itu mudah didapatkan sekarang. Seperti kemasan, terus kemasan apapun sekarang sudah banyak juga usaha-usaha seperti itu. Tetap nomor 1 SDM Mas yang susah. Dari usaha sambal pecel ini saya sudah dapat ini untuk tempat produksi ini. Ini saya beli di tahun 2018. Bangga nggak Bu? Bangga Mas, karena saya bisa beli rumah di usia 24 tahun. Di usia 24 tahun ya mungkin di luar sana banyak juga yang di usia muda sudah bisa beli rumah. Tapi saya merasa bangga karena saya anak tunggal yang orang tua saya juga bukan pegawai, orang tua saya juga tidak mempunyai pensiunan, bahkan hanya penjual nasi pecel, tapi punya anak mandiri yang sudah bisa beli gubuk sendiri. Walaupun harga murah. Karena di luar sana mungkin banyak pegawai-pegawai yang mungkin gajinya lebih besar dari saya setiap bulan tapi masih kontrak. Jadi saya bangga sekali Mas. Walaupun kecil, walaupun hanya gubuk biasa. Jadi saya itu sebenarnya usaha saya itu namanya Lestari Abadi Mas. Jadi catering saya itu Lestari Abadi. Kan nama saya Wahyu Lestari. Nama catering saya itu Lestari Abadi, nama usaha saya juga Lestari Abadi. Dulu sambal pecel saya itu juga saya kasih nama Lestari Abadi. Terus sempat itu dulu pas waktu pandemi itu kan kita dapat orderan dari Bulog itu 2000 piece sambal pecel untuk dibagi-bagikan ke warga Kota Madiun itu dari wali kota. Sempat di situ saya kena itu Mas. Jadi ada orang yang mungkin nggak suka sama saya, buat produk sama plek seperti saya. Cuman kebetulan kita punya pembeda. Pembedanya dari mika, kan dulu mintanya pakai mika. Mika saya itu saya press, sedangkan mikanya orang itu disolasi biasa. Ternyata sambal yang dipakai itu sambal yang sudah basi. Sempat di situ saya kena masalah, tapi kebetulan saya memang bisa membuktikan bahwa itu bukan sambal saya. Setelah saat itu saya ngakali, jadi setiap desain saya itu saya kasih pembeda. Yang untuk membuktikan kalaupun itu ada yang palsu itu bukan punya saya sekarang sudah tahu. Dari situ saya pengalaman. Terus akhirnya kebetulan kan di 5 tahun terakhir itu kan saya dipercaya catering saya untuk megang dapur basah rumah dinasnya wakil wali kota. Terus di situ Bu Indaraya, beliaunya matur, jangan kasih nama Lestari Abadi karena sambal pecel ini adalah sambal legend. Sambal pecel ini adalah makanan tradisional. Kenapa gak dikasih namanya Ibu aja yang lebih nueni seperti itu. Akhirnya kita berpikir, terus atas saran dari Ibu Wali tersebut saya masukkan ke dalam list-listan untuk opsi-opsi berikutnya. Terus alhamdulillah sampai detik ini ternyata namanya ngerejekeni Mas. Namanya Ibu itu ternyata ngerejekeni dalam segala hal. Saya nyari surat-suratnya itu juga mudah, diperlancar semua. Terus sampai di titik ini ya benar-benar alhamdulillah enggak nyangka sekali. Enggak tahu ya Mas, hati kecil tuh rasanya kayak enggak nyangka gitu. Kok bisa sampai sejauh ini, bisa sampai dapat juara 2 dari Bank Jatim, bisa produk saya itu dikenal banyak orang. Yang notabene saya hanya anak dari kota kecil, hanya anak orang biasa yang bukan dari kalangan pejabat, bukan kalangan pegawai negeri atau dari kalangan orang tertentu. Saya benar-benar terlahir dari anak orang biasa, tapi saya bisa membuat nama ibu saya dikenal banyak orang.
Cita-cita ke depan saya ingin usaha saya bisa ekspor ke luar negeri dengan nama saya sendiri. Biar lebih bisa membantu, terutama membanggakan kedua orang tua, nuruti apa yang dipingini orang tua, terutama ibu, bisa membantu saudara-saudara yang mungkin membutuhkan, dan yang lebih tepatnya bisa semakin memperluas, maaf ya Mas, bukan maksudnya sombong atau gimana, enggak. Saya tuh setiap 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali pasti saya kirim ke rumah sakit, kirim nasi. Jadi di rumah sakit itu yang di Kota Madiun ada di Sogaten, itu ada kotak nasi gratis. Jadi saya selalu ngirim nasi ke situ. Jadi kalau saya semakin sukses kan uangnya semakin banyak, bisa semakin banyak ngasihnya lagi. Mungkin bisa setiap hari, itu sing tak pingini. Ya tapi jangan berpikir nek kita ngekei terus kita kembali banyak, jangan seperti itu. Ya kita ngasih aja, ngalir aja, tapi enggak tahu setiap kita keluar gitu kembalinya banyak gitu. Jadi jangan mikir, oh aku tak maringi ya, benci oleh rezeki, enggak bisa gitu. Ngalir aja. Tapi enggak tahu seperti kalau kita bisa ngasih gitu, kepuasan tersendiri gitu Mas. Karena kalau yang di rumah sakit itu kan ya enggak semua orang miskin ya, banyak orang di rumah sakit juga orang-orang kaya. Tapi mungkin kalau di rumah sakit itu sekaya-kayanya orang nunggu orang sakit itu kan lebih menyakitkan Mas. Mending kita sehat walaupun punya utang, kita mikir apapun, makan pakai sambal kan enak. Tapi kalau orang yang di rumah sakit itu kan orang yang paling susah menurut saya. Jadi kenapa saya pengennya tuh bantu di rumah sakit. Memaknai rezeki itu bagi saya bisa berbagi itu sudah rezeki yang luar biasa Mas. Saya bisa berbagi, makanya kadang kalau lihat Jumat Berkah itu kadang ya ada pro dan kontra di hati saya pribadi. Nyapa kok Jumat gitu. Kamu ngasih hanya Jumat tok, itu tukang becak yang ada di pinggir jalan itu dia akhirnya punya banyak makanan yang akhirnya nanti dimubazir. Tapi mungkin kayak becak sekarang itu kan tidak terlalu laku ya Mas. Mungkin dia terus bisa makan cuma di hari Jumat, di hari yang lain mereka tidak makan kan juga kasihan. Gitu. Jadi kalau bagi saya rezeki itu saya bisa punya lebihan selain kebutuhan saya sendiri, saya punya lebihan bisa berbagi walaupun cuma sedikit, itu sudah rezeki yang luar biasa bagi saya. Puas gitu loh Mas hatiku Mas. Saya Wahyu Lestari, owner dari Sambal Pecel Bu Pariem yang berlokasi di Jalan Kertomane 1 nomor 3 Mansrejo Kota Madiun, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya Allah, ya Allah.